Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu kembali. Saya percaya kita semua diberkati di tempat ini, amin. Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan apa yang kita dengarkan minggu lalu mengenai mengatasi godaan. Saudara-saudara terkasih, dalam kitab Amsal 3 ayat 5-7a mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, saudara terkasih, minggu lalu kita bicara bagaimana Abraham taat kepada Tuhan, walaupun kita tahu ketaatan Abraham juga tidaklah sempurna ya. Pada saat disuruh dia taat, dia membawa keponakannya si Lot, dan kita tahu minggu lalu kita sudah mendengar bahwa akhirnya juga Abraham dan pelayan Abraham dan pelayan Lot juga ada masalah ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita hidup itu tidak akan pernah lepas yang namanya godaan. Kita akan selalu menghadapi godaan untuk melakukan hal-hal yang justru bisa merugikan kita, godaan merugikan orang lain ya, kalau kita tidak bisa mengatasinya gitu ya, atau godaan yang kita tidak bisa atasi ya, akhirnya akan menimbulkan suatu masalah yang mungkin kita akan hidup dalam keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakkan. Kita akan hidup selalu merasa tertuduh, merasa bersalah. Sering sekali itu sebenarnya karena kita tidak bisa mengatasi godaan ya. Jadi saudara terkasih, Abraham ketika dia taat kepada Tuhan, kita tahu ceritanya minggu lalu, seandainya dia tidak membawa Lot, saudaranya, anak saudaranya ya, mungkin dia tidak punya masalah yang begitu sangat menyedihkan sebenarnya, saudara terkasih. Tapi walaupun Abraham niatnya baik, kita seringkali berpikir niat saya kan baik, tujuan saya kan baik. Saudara terkasih, mari kita belajar bahwa niat baik kita, tujuan baik kita yang ada di pikiran kita, itu belum tentu kehendak Allah ya, itu belum tentu maunya Allah, itu belum tentu pengennya Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita lihat ya bagaimana Abraham pada saat itu. Kita kembali dulu baca dalam Ibrani 11 ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ketika Abraham kalau mau mengingat kondisi keluarganya yang dia tinggal, tentu saja dia punya kesempatan, peluang yang sangat baik untuk kembali ke asalnya. Tapi cara pikirnya si Abraham sudah berubah ketika dia mempercayai janji Allah. Cara pandang Abraham berubah ketika dia mengingat janji Tuhan, sehingga dalam ayat 16 Abraham mengatakan, tapi sekarang mereka merindukan ya, mereka dalam firman ini, tanah air yang lebih baik, jadi lebih baik dari mereka tinggalkan sebelumnya. Saudara yang terkasih, apabila kita mentaati pimpinan Tuhan, kita mungkin tidak tahu sisi baiknya yang akan terjadi. Mungkin kita dalam kondisi, kalau saya tunduk ini, kalau saya lakukan ini maunya Tuhan, maka saya akan punya masalah besar dengan ini, dengan itu. Mungkin ya ada di pikiran kita. Tapi jika kita mentaati pimpinannya Tuhan ya, kita nggak tahu nih bahwa ada banyak sisi baik yang akan terjadi. Mungkin pun ada resiko, tapi di balik resiko dalam firman Tuhan, dalam Roma mengatakan itu akan mendatangkan kebaikan. Dan mari kita belajar peka untuk melihat, untuk mendengar, untuk menyaksikan pimpinan Tuhan ya. Kita mungkin
nggak lihat, tapi pasti ada. Ya pasti lebih besar sisi baiknya, gitu ya. Saudara terkasih, hidup ini kita ngambil keputusan ataupun tidak selalu ada resiko. Ya, dalam sebuah ambil keputusan, kita mau ambil atau tidak selalu ada resiko. Jadi jangan takut untuk menghadapi resiko. Ikutinlah tuntunannya Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan. Ya. Yakin, sehingga dalam Alkitab mengatakan Abraham percaya dan Tuhan menghitung itu sebagai kebenaran. Nah, waktu Abraham dan Lot taat saja kepada Tuhan dan menyerahkan hasilnya kepada Dia, selalu menjadi lebih baik. Tanah yang mereka injak pun menjadi lebih subur, lebih baik, berpenghasilan sangat baik. Percaya saja kepada Tuhan. Abraham melakukannya. Seandainya yang dipikirkan Abraham dan Sarah hanyalah semua yang akan mereka tinggalkan, di pikiran mereka selalu mengingat hal-hal yang indah, hal-hal apa yang di belakang mereka, hal-hal apa yang mereka tinggalkan di tanah asal mereka, ya, memikirkan orang-orang mereka. Saudara terkasih, jika Abraham dan Sarah hanya memikirkan semua itu, orang-orang yang tidak akan pernah mereka lihat lagi, mereka pastinya tergoda untuk menyerah pada janji Tuhan dan kembali ke Ur Kasdim. Bagi mereka kembali adalah dosa, ya, dalam Ibrani 11 ayat 15 tadi. Dan sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Wow, karena Abraham dan Sarah tidak memikirkan semua yang mereka tinggalkan, Ibrani mengatakan bahwa mereka tidak tergoda untuk kembali. Dan inilah yang luar biasa. Saudara mungkin berpikir kita semua menjadi hamba Tuhan yang hebat jika kita tidak pernah tergoda untuk melakukan hal yang lain. Tetapi saudara harus mengerti bahwa Tuhan tidak memberikan Abraham dan Sarah apapun yang belum Dia berikan juga kepada saudara. Kita lihat dalam Ibrani 8 ayat 6. Di sana mengatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jika Tuhan mau melakukannya untuk mereka, Dia akan melakukannya juga untuk saudara. Jika Tuhan mau melakukan janjinya, perbuatan yang dahsyat untuk Abraham, Dia juga akan melakukan untuk saudara. Dalam Roma, kita lagi kitab Roma 2 ayat 11, di sana mengatakan, sebab Allah tidak memandang bulu. Ia telah memberikan saudara semua yang saudara butuhkan untuk mengalami hidup yang berkelimpahan. Dalam kitab 2 Petrus, saudara yang terkasih, kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3. Di sana mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan dalam Yohanes, kita tahu ini adalah Yohanes 10 ayat 10, di mana Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia telah memberikan saudara firman-Nya, kasih karunia-Nya dan Roh Kudus, dan telah memberikan saudara imajinasi di mana benih firman-Nya bisa ditanam dan menghasilkan kehidupan. Jadi mari jagalah cara berpikir kita, jagalah imajinasi kita, jagalah bayangan kita. Tetaplah berfokus, tetap arahkan pemikiran saudara, fokus saudara hanya kepada janji-janji Tuhan. Saudara tidak akan pernah tergoda. Saudara yang terkasih, kita terus ingat, Tuhan mengatakan banyak sekali janji Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita mengingat janji Tuhan, kita pun akan semakin merdeka. Karena apa? Memang janji Tuhan itu untuk kita, berlaku untuk kita. Karena itu mari kita terus percaya penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Cara berpikir kita, hiduplah
dengan apa yang di pikiran kita. Karena itu jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Ya, saudara mungkin saat ini dalam suatu kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Saudara sudah mencoba segala sesuatu tapi tidak pernah ada solusi untuk keluar dari keterpurukan saudara. Solusi yang terbaik sekarang, ubah cara berpikir saudara, ubah cara pandang saudara. Pikirkan janji Tuhan, pikirkan firman Tuhan, pikirkan, renungkan siang dan malam. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah yang menepati janji-Mu. Bapa, kami mau Tuhan terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus. Ajari kami sehingga kami tahu bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami tidak perlu ragu dengan apa yang akan terjadi hari esok dan nanti, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.